Perkenalkan, nama saya Marsha Lesil. Saya dari program studi pendidikan sosiologi semester 2 kelas A dengan NIM 15-2024-0105-017. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat video dari mata kuliah metode pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran dari CRC, yaitu Comparative Integrated Reading and Composition. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian model pembelajaran CRC. Model pembelajaran CRC atau Comparative Integrated Reading and Composition adalah salah satu pendekatan pembelajaran komparatif yang dikembang untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa secara terpadu. Dan yang kedua, kita masuk di jenis-jenis model pembelajaran CRC. CRC ini jenis-jenisnya model itu ada 3. Yang pertama, jenis CRC dasar, yang kedua CRC berbasis proyek, dan yang ketiga CRC dengan teknologi. Ketiga yaitu tujuan model pembelajaran CRC. Tujuan model pembelajaran CRC ini Comparative Integrated Reading and Composition. Ini adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, khususnya dalam membaca, menulis, dan lain-lain. Tujuan CRC ini ada 6. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman membaca, dan yang kedua mengembangkan keterampilan penulis, yang ketiga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan yang keempat mendorong kerjasama dan tanggung jawab sosial. Berikutnya langkah atau tahap metode pembelajaran CRC. Langkah atau tahap pembelajaran CRC Comparative Integrated Reading and Composition ini ada 8, yaitu pengelompokan siswa. Siswa dibagi dalam 4 atau 5 kelompok kecil di dalamnya. Dan yang kedua, pemberian materi. Guru menyajikan materi yang berupa teks bacaan dan menjelaskan tujuan dari inti pelajaran itu supaya siswa dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga yaitu membaca atau diskusi kelompok. Siswa saling membantu jika ada kelompok yang kesulitan memahami teks. Keempat, latihan pemahaman dan menjawab pertanyaan. Misalnya hasil diskusi ditulis, disiapkan untuk ditukar atau dipresentasi. Dan yang kelima, kegiatan menulis terpadu. Siswa diminta untuk menulis seperti ringkasan, cerita atau tanggapan terhadap bacaan. Dan yang keenam yaitu revisi penyuntingan. Misalnya siswa saling memberikan umpan balik atau tanya jawab terhadap kelompok teman lain. Yang ke-7, presentasi hasil penilaian. Kelompok mempresentasikan hasil kerja yang tadi diberikan oleh guru untuk mengerjakan tugas kelompok. Dan yang ke-8 yaitu refleksi. Siswa dan guru melakukan refleksi dalam model pelajaran yang tadi diberikan oleh guru sebelumnya. Yang berikutnya, manfaat model pembelajaran CRC. Yang pertama, meningkatkan keterampilan membaca dan menulis secara terpadu. Dan yang kedua, mendorong kerjasama dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan partisipasi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri dari siswa. Dan yang keenam, meningkatkan keterampilan komunikasi siswa secara pribadi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran CRC. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan literasi secara terpadu. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan kerjasama. Dan yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran aktif dan menyenangkan. Dan yang keempat, selain kelebihan, ada juga kekurangan dari model pembelajaran CRC. Yang pertama, kekurangannya itu memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua, kemungkinan ketimpangan partisipasi dalam kelompok. Dan yang ketiga, membutuhkan keterampilan manajemen yang baik dari guru. Dan yang keempat, tidak semua materi cocok untuk diajarkan dengan model pembelajaran CRC tersebut. Itu saja materi yang bisa saya paparkan sedikit demi sedikit tentang pengertian model pembelajaran dari model pembelajaran CRC tersebut. Sekian dan terima kasih.